Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Irfan, nanti kembalikan juga di prodi Teknik Listrik angkatan 2011 B. Ini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul analisis pengaruh faktor daya terhadap efisiensi energi dan kinerja peralatan listrik. Untuk latar belakang, faktor daya adalah salah satu parameter penting dalam sistem kelistrikan yang seringkali diabaikan. Ketika faktor daya rendah, artinya banyak energi yang tidak digunakan secara efektif, sehingga terjadi pemborosan energi dalam bentuk daya reaktif. Akibatnya, arus listrik yang mengalir menjadi lebih besar, menyebabkan kabel dan peralatan listrik cepat panas, boros energi, dan umur pakaiannya jadi lebih pendek. Dalam dunia industri, ini juga berakibat pada peningkatan biaya listrik karena adanya penalti dari PLN untuk pelanggan dengan faktor daya rendah. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana faktor daya ini bekerja dan bagaimana cara meningkatkan agar sistem kelistrikan kita lebih efisien dan hemat biaya. Masalah dalam makalah ini, kami merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, bagaimana pengaruh faktor daya terhadap efisiensi energi listrik? Artinya, sejauh mana faktor daya mempengaruhi seberapa efisiensi energi listrik digunakan dalam sistem kelistrikan. Kedua, kami ingin mengetahui dampak nyata dari faktor daya rendah terhadap kinerja peralatan listrik. Apakah itu menyebabkan kerusakan, menurunkan umur pakai, atau mengganggu operasi alat. Dan yang ketiga, apa saja solusi teknis yang bisa diterapkan untuk peningkatan faktor daya, karena selain mengetahui masalahnya, ini juga bagi kita tahu langkah-langkah perbaikannya seperti pengguna kapasitor atau peralatan efisiensi lainnya. Tujuan penelitian pertama, untuk menganalisis hubungan antara faktor daya dengan efisiensi energi listrik. Kita ingin tahu seberapa besar pengaruh faktor daya penggunaan energi dalam sistem kelistrikan. Dua, untuk menjelaskan bagaimana faktor daya rendah berdampak langsung pada kinerja peralatan listrik, misalnya apakah menyebabkan overheat, penurunan efisiensi motor, atau bahkan kerusakan alat. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi berbagai metode atau solusi teknis yang dapat diterapkan untuk bagi faktor daya. Ini penting agar hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi nyata baik untuk akademik, industri, maupun masyarakat. Tujuan pustaka, faktor daya adalah ukuran efisiensi penggunaan daya listrik. Secara teknis, faktor daya merupakan perbandingan antara daya aktif, yaitu daya yang benar-benar digunakan untuk kerja, dengan daya semu, yaitu total daya yang disuplai oleh jaringan listrik. Perbandingan ini biasanya dinyatakan sebagai Cosby. Dalam sistem listrik kita mengenal 3 jenis daya, yaitu daya aktif. Daya aktif sendiri daya yang digunakan untuk melakukan kerja nyata seperti memutar motor atau menyalakan lampu. Dan daya reaktif, daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet tapi tidak menghasilkan kinerja nyata. Umumnya dihasilkan oleh peralatan seperti motor induksi dan trafo. Dan daya semu, gabungan dari daya aktif dan reaktif. Ini yang mengalir dalam satu sistem distribusi. Efisiensi energi dalam sistem kelistrikan adalah seberapa efektif energi listrik digunakan tanpa pemborosan. Nah, salah satu hal yang sangat mempengaruhi efisiensi ini adalah faktor daya. Ketika faktor daya rendah, sistem harus mengalirkan arus yang lebih besar untuk menghasilkan jumlah daya aktif yang sama. Akibatnya terjadi rugi daya dalam bentuk panas di kabel dan transformator. Pengaruh faktor daya. Faktor daya yang rendah memberikan dampak nyata terhadap kinerja peralatan listrik. Misalnya motor dan transformator harus bekerja lebih keras karena arus yang mengalir menjadi lebih besar dari seharusnya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan suhu pada peralatan, dan kalau dibiarkan dalam jangka panjang akan mempercepat kerusakan komponen serta memperpendek umur pakai alat tersebut. Selain itu, dari sisi ekonomi, biaya operasional juga meningkat. Pelanggan industri sering dikenakan penalti oleh PLN bila memiliki faktor daya rendah karena sistem distribusi listrik jadi kurang efisien.
Maka dari itu menjaga agar faktor daya tetap optimal sangat penting, bahkan untuk menjaga performa alat, tapi juga untuk menghemat biaya dan menjaga keadaan sistem tenaga listrik. Upaya peningkatan faktor daya untuk mengatasi masalah faktor daya rendah, ada beberapa solusi teknis yang bisa diterapkan baik di industri maupun skala rumah tangga. Pemasangan kapasitor bank. Kapasitor berfungsi untuk menyeimbangkan daya reaktif dari beban induktif seperti motor dan trafo. Ini adalah metode yang paling umum dan efektif untuk meningkatkan faktor daya. Dua motor sinkron bisa digunakan sebagai kompensator daya reaktif khususnya di industri besar dengan beban tetap. Motor ini biasa menghasilkan daya reaktif berlawanan saat dioperasikan dalam kondisi eksitasi berlebih. Yang ketiga, pengolahan beban secara optimal. Misalnya menghindari menyalakan terlalu banyak peralatan industri secara bersamaan. Kita bisa menjaga kestabilan faktor daya. Terakhir, untuk sistem kompleks atau beban yang berubah-ubah, kita bisa menggunakan SVC atau static var kompensator atau filter harmonis aktif. Alat-alat yang bisa menyelesaikan kompensasi bahaya reaktif secara otomatis dan juga mengurangi gangguan harmonisasi yang sering muncul di sistem modern. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Artinya kami tidak hanya menggunakan data angka, tapi juga menganalisis makna dan penyebab di balik tersebut. Untuk datanya sendiri ada dua jenis yang digunakan. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti hasil pengukuran faktor daya di panel listrik atau beban-beban tertentu. Data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan teknis sebagai pendukung teori dan pembahasan. Lalu analisis dilakukan menggunakan dua pendekatan kuantitatif dengan perhitungan matematis dan statistik terhadap nilai faktor daya, daya aktif, dan rugi daya. Kualitatif dengan menelusuri penyebab rendahnya faktor daya dan mengevaluasi solusi peningkatan dari sudut pandang teknis dan praktis. Hasil dan penjelasan. Pada bagian ini kita membahas konsep dasar faktor daya dan bagaimana pengaruhnya dalam sistem kelistrikan. Pertama, kita mengenal dua jenis faktor daya. Lagging biasanya disebabkan oleh beban induktif seperti motor atau transformator di mana arus tertinggal dari tekanan. Leading biasanya berasal dari beban kapasitif, meskipun kasusnya lebih jarang. Faktor daya yang rendah sering sekali disebabkan oleh penggunaan banyak beban induktif dalam satu sistem. Panjang kabel distribusi yang terlalu jauh sehingga terjadi rugi daya, beban tidak merata atau berubah-ubah secara cepat. Untuk mengukur faktor daya digunakan alat power analyzer atau clamp meter digital. Pengukuran dilakukan di beberapa titik penting dalam sistem, seperti panel distribusi utama, ban motor, dan alat elektronik. Dari data pengukuran kita bisa melihat bahwa saat sistem memuat banyak beban induktif tanpa kompensasi, nilai Cosby akan turun biasanya di bawah 0,85 yang sudah dianggap tidak efisien dalam standar industri. Faktor daya yang rendah berdampak langsung pada efisiensi energi dalam sistem kelistrikan. Salah satunya berdampak paling nyata adalah rugi daya atau I2 air losses, yaitu panas yang ditimbulkan akibat arus yang terlalu besar mengalir di kabel. Semakin besar arus, semakin tinggi rugi dayanya, sehingga efisiensi energi menurun. Selain itu, biaya listrik juga meningkat. PLN biasanya menerapkan penalti atau tarif lebih tinggi bagi pengguna dengan faktor daya rendah, karena sistem distribusi mereka jadi harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan energi. Tak hanya itu, faktor daya yang rendah menyebabkan penurunan kualitas daya. Contohnya, tegangan drop, yaitu turunnya tegangan di ujung beban yang membuat alat elektronik tidak bekerja optimal atau bahkan rusak. Harmonisa, gangguan gelombang listrik akibat beban non-linear yang bisa merusak peralatan dan mempengaruhi stabilitas sistem. Simak ini menunjukkan bahwa memperbaiki faktor daya adalah langkah penting untuk menjaga efisiensi, menghemat biaya, dan memperpanjang
Solusi untuk meningkatkan faktor daya. Ada beberapa solusi teknis yang digunakan untuk meningkatkan faktor daya dalam sistem kelistrikan, baik untuk sektor industri maupun rumah tangga. Pertama, pemasangan kapasitor bank. Kapasitor akan menetralkan daya reaktif dari beban induktif dan meningkatkan nilai cost P. Bisa dipasang langsung di peralatan atau cara terpusat di panel distribusi. Penggunaan motor sinkron. Motor jenis ini tidak hanya gerakan beban, tetapi juga bisa menghasilkan daya reaktif jika diberikan eksitasi lebih. Umumnya digunakan di industri besar. Ketiga, peralatan listrik yang efisien dan memiliki faktor daya tinggi, seperti motor hemat energi, lampu LED, dan peralatan elektronik dengan standar efisien tertentu. Yang keempat, perbaikan sistem instalasi listrik juga penting, misalnya menggunakan kabel dengan penambang lebih besar, memperpendek jarak kabel, dan memastikan sambungan kabel kualitas baik. Itu yang keenam, penggunaan harmonic filter. Alat ini berfungsi menghilangkan distorsi harmonika yang sering menyebabkan faktor daya lihat rendah, terutama di sistem yang banyak beban non-linear seperti inverter, UPS, atau komputer. Dengan menerapkan solusi ini, faktor daya bisa ditingkatkan secara signifikan yang terdampak pada efisiensi energi, menghemat biaya, dan peralatan yang lebih panjang. Kesimpulan, satu faktor daya penting dalam efisiensi dan keadaan listrik. Faktor daya atau power factor menggambarkan seberapa efisien daya listrik digunakan. Faktor daya rendah berarti banyak energi yang terbuang dalam bentuk daya reaktif, sehingga efisiensi sistem kelistrikan dengan faktor daya tinggi lebih andal karena beban pada jaringan listrik lebih seimbang dan stabil. Dua, solusi teknik terbukti efektif. Beberapa solusi seperti kompensasi daya reaktif dengan menggunakan kondensator bank, penggunaan filter harmonik, penerapan kontrol otomatis faktor daya. Solusi ini terbukti menurunkan kerugian energi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas daya. Tiga, implikasi ekonomi dan lingkungan signifikan. Ekonomi, perbaikan faktor daya bisa mengurangi tagihan listrik industri, menghindari denda faktor daya rendah, serta menurunkan biaya perawatan peralatan. Dengan efisiensi energi yang lebih tinggi berarti pengurangan konsumsi energi dari sumber fosil yang berdampak positif pada emisi karbon dan sustainabilitas lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.